Lo tadi mepet dari kiri. Hah? Lo tadi mepet dari kiri, gue juga hampir mati. Mati apa anjing? Lah, gimana sih lo? Ini bis malam, Lah, bonyet. gue juga bawa keluarga. Lo sengaja mau bunuh Enggak, anjing. lo juga mau bunuh gue? Guys, kalau ngomongin sopir bus di Indonesia tuh sebenarnya kayak ngomongin dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada sopir bus yang skill nyetirnya udah level dewa. Bawa kendaraan segede gaban, tapi parkirnya presisi kayak lagi main Tamiya. Tapi di sisi lain, ada juga oknum yang nyetirnya seolah waktu tinggal 5 menit lagi menuju kiamat. Padahal bus itu bawa penumpang banyak, ukurannya gede, masanya berat, dan sekali salah manuver efeknya bukan cuma lecet tipis. Tapi masih saja ada oknum yang berkendara ugal-ugalan dengan alasan klasik, ngejar waktu. Seolah jadwal keberangkatan itu lebih penting daripada keselamatan puluhan nyawa. Akhirnya, bahu jalan dijadikan jalur pribadi, sen dianggap aksesoris, dan kendaraan lain diperlakukan seperti con latihan. Yang lebih bikin geleng kepala, kadang saat ditegur malah marah. Jadi sudah nyetir bikin resah, ditegur malah emosi. Ini logika yang kalau dijemur juga tetap lembab. Untungnya sekarang banyak dashcam dan kamera warga, jadi kelakuan seperti ini makin susah sembunyi. Nah, kali ini kita bakal bahas beberapa aksi sopir bus ugal-ugalan yang akhirnya berujung petaka, viral, sampai dipecat. Tapi sebelumnya guys, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. Kejadian pertama datang dari bus PO Rosalia Indah di Tol Trans Jawa. Seperti biasa guys, kalau udah di tol, sebagian orang tiba-tiba merasa dirinya pembalap yang kehilangan kontrak. Bus ini terlihat menyalip dari bahu jalan dengan kecepatan tinggi. Setelah itu, tanpa basa-basi langsung memotong ke lajur kanan dan nyaris menghantam mobil yang sedang melaju normal di jalur itu. Bayangin guys, mobil lagi santai di jalur kanan, tiba-tiba dari kiri muncul bus segede rumah kontrakan masuk mendadak. Refleks pengemudi mobil langsung klakson panjang. Tapi bukannya sadar, sopir bus justru marah-marah. Jadi yang bikin bahaya siapa, yang emosi siapa. Mereka bahkan sempat cekcok di rest area. Lo tadi mepet dari kiri. Hah? Lo tadi mepet dari kiri, gue juga hampir mati. Mati apa anjing? Lah, gimana sih lo? Ini bis malam, Lah, bonyet. gue juga bawa keluarga. Lo sengaja mau bunuh Enggak, anjing. lo juga mau bunuh gue? Mau bunuh dari mana? Lo dari bahu jalan langsung kanan. Mau jalan, gue pakai sen. Lah, gimana dari bahu jalan langsung kanan motong 3 jalur? Ada pak. Gua ada CCTV, gua ada CCTV. CCTV monyet. Ayo lo, gua ada CCTV mau apa? Mobil. Aduh. Gua laporin lo ya. Apa? Apa? Dari bahu jalan langsung masuk jalur 3. Jelek kayak gini. Lah, Terus kan kamera-kamera main. gimana? Ya, Ada deh. cari masalah lu. Lu dari bahu Gua jalan? nggak masalah. Enggak. Lu dari bahu jalan langsung mepet 3. Ini ngejar apa? Ngejar waktu. Lah, gua juga Gue ngejar ada waktu. nyalain lu. Lah, Ada gue mepet lu. lah dari sebelumnya juga lu udah mepet gua, motong Dari gue. mana? Dari truk tadi. Tadi gue pakai sen nggak? Enggak. Coba teman. Enggak. Gua ada dashcam. Sini, sini. Ngapain? Sini Udah. lihat. Gue ini teratur ya kalau pakai mobil. Lu dari bahu jalan langsung mepet Lu 3. kurang ajar nggak mau kalah. Lah, gimana sih? Lu salah apa enggak? Salah gue di mana? Dari bahu jalan. Gue punya salah, Enggak. gue ngakuin salah. Lu dari bahu jalan langsung masuk jalur 3. Gue salah. Iya. Sekarang dari bahu jalan salah nggak? Hah? Nyalip dari bahu jalan salah nggak? Gue tanya, itu mobil pelan. Gue ini apa? Enggak. Lu mepet dari bahu jalan salah apa enggak? Terus bilang aja nggak mau kalah. Udah, Iya, udah. iya. Bilang aja. Iya, gua nggak mau kalah. Salahnya di mana? Karena lu dari bahu jalan. Lah gua kalau buang ke kanan mati dong gua. Bahu jalan. Lah, lu emang dari bahu jalan. Lo, Terus kalau dari bahu jalan gua boleh gua keluar. Gua harus keluar bahu jalan kanan, harus mati. harus mati gimana? Ada Lah, nggak gue? lu dari bahu jalan langsung mepet ke gua di kanan, paling kanan. Kapan? Lah, tadi ada dashcam, ada dashcam. Ya buka. Ngapain gua buka? Ntar aja di kantor polisi. Lah, kantor polisi. Ya iya dong. Hah? biar Buka. adil. Ya, gue pengen lihat. Buka. Lah orang ada buktinya, ada saksinya semua. Silakan. Terus gua pengen tos Dan awal mulanya dari mana? dari bahu jalan lu. Setelah videonya viral di media sosial, kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Namun, pihak perusahaan memberi pernyataan resmi bahwa sopir tersebut sudah diberhentikan. Ia juga menyampaikan permintaan maaf karena dianggap mencoreng nama baik perusahaan. Ini bukti bahwa satu aksi nekat beberapa detik bisa menghapus karier selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Sony Maulana, dengan penuh kesadaran saya, menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan video viral saya.
karena perilaku saya di jalan dalam mengendarai bus yang telah membahayakan keselamatan pengendara jalan lainnya. Untuk PT Rosalia Indah, saya mohon maaf atas perbuatan saya. Ini yang membuat citra perusahaan dan awak bus Rosalia Indah menjadi tercoreng. Dan mulai hari ini, Jumat 12 Desember 2025 merupakan hari terakhir saya bergabung di Rosalia Indah. Dan semoga peristiwa ini menyadarkan saya untuk ke depan menjadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi, dengan tulus hati saya memohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya masih dari PO yang sama. Kali ini kejadian terjadi di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 26. Sebuah bus double decker yang sedang membawa penumpang terlihat melaju cukup kencang. Di depannya ada truk, dan sepertinya sopir ingin memaksakan pindah lajur ke kanan meski ruang sangat minim. Masalahnya bukan cuma maksa nyalip, lampu sen pun diduga tidak dinyalakan. Jadi, manuver sebesar itu dilakukan tanpa kode apapun ke kendaraan lain. Guys, ini sama saja kayak pindah rumah di tengah malam tanpa pamit ke tetangga. Semua orang kaget, semua orang dirugikan. Bus tingkat seperti itu tuh punya titik buta lebih banyak. Kalau pindah jalur sembarangan, risiko kecelakaan bukan main. Sekali senggol, urusannya panjang. Karena itu banyak netizen mengecam aksi tersebut dan meminta pengawasan lebih ketat terhadap sopir angkutan umum. Ini orang. Lu buru-buru banget, Bos. Hah? Lu buru-buru banget lu. Berikutnya ada rekaman dashboard mobil yang memperlihatkan bus ugal-ugalan sampai membuat pengendara motor jatuh. Bos yang diduga milik PO Rosalia Indah itu melaju cepat di Jalan Lintas Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Saat bus menyalip truk dan minibus, dari arah berlawanan muncul sepeda motor dengan 2 penumpang. Karena kaget dan nyaris tertabrak, pengendara motor akhirnya jatuh di jalan. Untung setelah video viral, Satlantas Polres Muara Enim bergerak cepat dan menilang sopir bus tersebut. Jadi setidaknya ada tindak lanjut nyata. Karena kalau dibiarkan, nanti sopir tersebut merasa jalan raya itu warisan keluarga. Selanjutnya, sebuah dashcam merekam 2 bus yang diduga melaju beriringan di jalur Nganjuk, Jawa Timur. Rombongan bus itu mencoba menyalip kendaraan lain di jalan yang cukup sempit. Nah, ini juga fenomena yang bikin merinding. 2 kendaraan besar jalan rapat-rapat sambil salip-salipan. Seolah sedang latihan formasi udara, padahal ini jalan umum. Akibat manuver beresiko itu, salah satu bus menyenggol mobil pribadi. Kerusakan mobil pun lumayan parah. Spion patah, bodi kanan depan sampai belakang penyok. Start recording emergency video. Lanjut lagi, ada video bus PO Jaya Utama menyerempet mobil di tol Surabaya Gresik. Rekaman berasal dari dashcam korban sendiri. Awalnya bus biru itu melaju di lajur tengah dengan normal, tapi tiba-tiba bus memotong jalur secara mendadak. Mobil perekam yang ada di samping langsung kena serempet sampai menghantam pembatas jalan. Dan yang paling bikin emosi, setelah kejadian, sopir bus justru kabur. Akibat kejadian tersebut, mobil korban mengalami kerusakan parah di banyak bagian. Bumper depan belakang rusak, pintu depan dan belakang kena, bahkan ban kanan depan pecah. Takut menangis. Talang benar. Tapi talangnya gede banget. Bibit. Itulah menangisnya. Ambil.
polisi bayang. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus gak usah ikut angkat ya. Enggak usah. Heeh. Ya Allah, Akbar ya Allah. Aduh ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Terakhir, seorang pemobil terlibat cekcok dengan sopir bus Handoyo yang disebut arogan. Menurut korban, sopir bus mengemudi ugal-ugalan dan beberapa kali hampir menyerempet mobilnya. Tapi masalah nggak berhenti di situ. Sopir bus bahkan menghentikan mobil korban dan memecahkan kaca mobilnya. Nah, ini sudah naik level dari pelanggaran lalu lintas jadi aksi brutal. Kalau emosi dijadikan setir, hasilnya memang begini. Akibat kejadian tersebut, sopir bus telah dinonaktifkan. Pihak perusahaan juga meminta maaf atas tindakan tidak pantas yang dilakukan oknum sopir tersebut. Karena bagaimanapun, satu orang bisa merusak nama baik seluruh perusahaan kalau kelakuannya kelewatan. Mau cari masalah. Kenapa, Bang? Ya enggak lah, ya Allah. Cari masalah. Enggak, Bang. Turun dulu. Allah kayak gitu. Allah ya. Allah mencari kaca gua nih ya. Allah ini nih, ini. Mana ada pecah? Ada ini pecah ini. Mana? Ini tangan lo banyak saksinya. Lo yang benar. Lo yang nggak benar. Jadi kesimpulannya guys, jadi sopir bus itu memang pekerjaan berat. Harus kuat fisik, fokus, sabar, dan bertanggung jawab. Banyak juga sopir bus hebat yang nyetirnya aman dan profesional. Tapi sayangnya, ulah segelintir oknum kadang bikin citra semuanya ikut kena. Karena sehebat apapun skill nyetir seseorang, kalau ego lebih besar daripada kesadaran akan keselamatan, hasil akhirnya tetap bahaya. Jalan raya itu bukan arena balapan, dan penumpang bukan bonus nyawa yang bisa dipertaruhkan demi kejar setoran atau waktu. Ingat, ngejar waktu itu penting, tapi pulang selamat jauh lebih penting. Karena penumpang butuh sampai tujuan, bukan sampai jadi kenangan indah keluarga.